belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara talk show kesayangan kita, Live Talk, a talk so serious it is fun, bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Lucy Morangkir. Oke Bang, pada kesempatan ini kita baru lewat hari Minggu kemarin, Iya. Easter. Iya. Kita tentunya mau bicara tentang Easter, Iya. tentang Paskah. Paskah. Kira-kira ada angle apa nih Bang yang bisa menarik, yang bisa kita kulik? Sebab Easter itu kan bukan cuma sekedar perayaan, hias-hias telur, Iya, iya, tapi iya. pasti ada maknanya. Karena saya juga percaya bahwa dalam pandangan saya Easter ini adalah hari raya terbesar untuk orang percaya, Iya. harusnya. Iya, iya. It's the biggest. Walaupun in fact perayaan Natal itu jauh lebih besar biasanya, Iya, lebih iya, gemerlap. Iya. Tetapi sejatinya Paskah ini ya. Paskah itu Iya. yang punya makna yang sangat dalam. Nah, mungkin
saya mau cerita dulu nih Bang dikit ya tentang Oh iya. tentang Pastor apa Wigan kita dengerin. Paskah ya. Jadi Paskah itu dalam bahasa Ibrani ya, itu Pesak. Pesach. Pesah dalam bahasa Yunani Pasya. Nah ini bukan penyanyi band ungu bukan ya, tapi ini Pasya. Dalam Latin itu Pasca. Nah kalau dengar Pasca pasti semuanya udah sering dengar nih kata-kata pasca ini ya. Kita handphone ada prabayar, ada pasca bayar. Jadi pasca itu memang artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau jembatan itu sudah terseberangi. Kalau gunung itu lerengnya sudah terdaki. Kalau samudra gelombangnya sudah terarungi gitu. Kira-kira seperti itu. Halangan, tantangannya sudah terlewati. Dan rupanya Bang, ini yang menarik bahwa Paskah itu bukan hanya dirayakan oleh orang Kristen, tapi bahkan ini hari raya terbesar untuk orang Yahudi. Ya, jadi Paskah ini bicara mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Setelah diperbudak 400 tahun. Wah, Indonesia dijajah Belanda aja 350 tahun. Tetapi bangsa Yahudi ini diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Nah, ya. Jadi Paskah ini momen yang sangat penting, sebab kalau tidak ada Paskah maka pertanyaannya tuh bukan di manakah mereka, tetapi masalah eksistensi sudah. Masih adakah mereka saat ini seandainya tidak ada peristiwa Paskah itu. Nah, dan yang menariknya setiap Paskah rupanya mereka memakan gulai pahit dan roti tidak beragi. Gulai pahit tuh nggak enak ya pasti, tapi mereka makan supaya apa? Itu melambangkan pengalaman pahit yang mereka pernah alami selama masa perbudakan dan diharapkan jangan sampai terulang lagi. Lalu yang mereka makan juga roti tidak beragi, itu melambangkan keberangkatan mereka dari Mesir betul-betul tidak terduga. Benar-benar tidak bersiap ya. Bahkan mereka tidak sempat menunggu adonan roti, mereka mengembang. Makanya yang dimakan adalah roti tidak beragi. Jadi hal ini juga sangat mengingatkan untuk orang Israel sendiri bahwa Paskah tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya intervensi ilahi. Kalau nggak ada intervensi ilahi, memang kalau kita ingat Tuhan menurunkan 10 tulah dulu. Jelas itu adanya intervensi ilahi. Kalau nggak ada intervensi ilahi di sana, mereka sudah pasti tidak bisa lepas dari perbudakan itu. Jadi bagi bangsa Israel ini sangat penting, sebab ini adalah momen bagaimana Tuhan melewatkan mereka. Sudah lalu, sudah lewat. Apanya yang sudah lewat? Masa-masa perbudakannya, masa-masa penderitaan di Mesir, masa-masa teraniaya di Mesir. Sekarang sudah lalu, sudah lewat. Itulah sebabnya mereka celebrate yang sangat wow untuk hari Paskah ini. Mungkin Abang mau tambahin dulu Bang. Saya baca dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 12, ayat yang ini kalau ke bawah terus aja nih sampai ayat ke-28 itu bicara tentang perikop yang diberi nama tentang perayaan Paskah. Jadi Keluaran 12 mulai dari ayat yang 1 sampai terus ke bawah sampai habis itu adalah tentang perayaan Paskah. Nah, di sini kelihatan bahwa Allah ketika itu berfirman kepada Musa dan Harun waktu mereka masih ada di tanah Mesir. Rupanya ini adalah hari-hari terakhir sebelum Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Allah berfirman kepada Musa, ini berarti penting sekali ya. Kemudian Allah berkata begini, ayat yang keduanya tolong Pastor Wigan baca. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Nah, ini awal dari segala hidupmu, kan begitu kan? Wow. Ini bulan ini nih, ini jangan lupa loh. Ini bulan ini nih akan jadi bulan yang penting banget untuk hidupmu. Ini adalah awal dari eksistensimu sebagai suatu bangsa terpilih yang dipilih oleh Tuhan. Kamu akan memulai suatu perjalanan yang baru di dalam Tuhan. Jadi ini suatu momen yang penting sekali. Terus lanjut. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, kemudian di bawahnya ini
kemudian nanti Allah akan menjabarkan secara rinci apa-apa aja yang harus dilakukan oleh Israel ketika mereka mau memulai suatu perjalanan yang baru. Jadi kalau saya ngelihatnya ini, nanti coba kita lompat dulu ayat 11 dulu ya, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 itu ngasih tahu kepada Israel apa-apa aja yang harus dibuat oleh Israel sebelum mereka melangkah memasuki suatu perjalanan panjang bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ingat, Israel, ini akan jadi bulan baru bagimu. Kamu akan memulai hidupmu bersama-sama dengan aku. Ini penting banget loh ya. Nah, ketika kamu mau masuk ke dalam suatu perjalanan dengan aku, maka kamu akan harus mempersiapkan banyak hal. Nanti dia bilang bahwa mereka harus potong kambing atau domba. Kambing atau dombanya itu harus umur 1 tahun. Bagaimana cara masaknya, nggak boleh ada yang kesisa, dan lain-lain. Ini berkenaan dengan tulah yang terakhir ya. Nanti darahnya itu juga dipakai untuk dilamirin di pintu masuk segala macam kan begitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya nih dengan semua penjabaran ini dari ayat yang kedua sampai nanti ujung, Paskah, itulah Paskah bagi Tuhan, ayat 11 kan, itulah Paskah bagi Tuhan, begitu kan? Nah, Paskah bagi Tuhan adalah suatu permulaan perjalanan orang percaya untuk menjadi bangsa terpilih. Nah, ketika ketika kita masuk ke dalam perjalanan seperti itu, maka Allah akan mengatur secara rinci apa-apa aja yang harus kita lakukan. Ini ada menariknya nih di kalimat ini. Kalau cuma diterangin begitu aja biasa. Lihat ya. Gini. Kalau orang masuk dalam suatu perjalanan, itu seringkali orang bawa tas atau bawa ransel, iya kan? Nah, di awal-awal perjalanan itu, maka Allah mengisi ransel hidup kita dengan macam-macam bekal. Ya. Dan itulah Paskah bagi Tuhan. Ketika Allah mulai mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam suatu perjalanan panjang. Paskah adalah ketika, kalau saya gambarin pakai ransel, ketika Allah mengisi hidup kita dengan macam-macam persiapan, supaya kita menjadi umat yang layak bagi Dia, gitu kan? Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi ada Paskah bagi Tuhan, ada Paskah bagi manusia. Kalau bagi manusia, orang sering lihatnya Paskah itu sebagai suatu perayaannya, sebagai suatu momen sakral atau gitu kan? Jadi begitu kan? Tapi bagi Tuhan, kalau saya lihat dari ayat ini, pasal ini barusan yang saya baca ini, Paskah adalah persiapan yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang percaya untuk mulai mengarungi suatu kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan, katanya begitu. Ya, gitu kan? Jadi Paskah itu adalah suatu perjalanan panjang kehidupan seorang manusia. Nah, di dalam cerita hidup Daud misalnya, Musa dulu deh. Musa kan kaitannya langsung nih sama Keluaran. Musa itu hidupnya kan mulai dipersiapkan sama Tuhan jauh sebelum dia tahu bahwa dia lagi dalam persiapan. Misalnya, Musa nggak pernah ngerti kenapa dia harus masuk ke istana Firaun. Tapi belakangan hari dia baru sadar bahwa ternyata itu pun persiapan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena nanti ilmunya Musa itu akan memampukan dia memimpin Israel keluar dari Mesir. Iya dong. Bahkan setelah dipersiapkan itu, Tuhan bawa Musa juga ke padang gurun ya. Ke padang gurun. Itu pun persiapan. Betul. Pertama-tama padang gurun yang akhirnya dia belajar sama mertuanya Jitro. Itu persiapan dia sebagai pemimpin. Pengetahuan dia, sainsnya, navigasi. Bayangin kalau Musa nggak pernah belajar gurun, tiba-tiba masuk padang gurun, gimana caranya dia bisa navigasi? Kalau dia nggak pernah belajar di istana Firaun, gimana dia bisa tahu bernavigasi kan gitu? Habis itu jadi pemimpin di bawah pimpinannya Jitro. Dia nggak pernah tahu bahwa dia lagi dalam persiapan. Tapi itulah Paskah bagi Tuhan, suatu perjalanan panjang di mana manusia dipersiapkan
untuk melakukan perjalanan sama Tuhan. Iya. Itulah Paskah. Paskah itu persiapan. Daud juga disiapin untuk jadi pemimpin. Nanti Daud bisa nulis begini dalam Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dipersiapin. Daud dipersiapin dulu, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pemimpin untuk Israel. Musa juga begitu, dipersiapin dulu. Ibarat ransel tadi, diisi dulu sama Tuhan untuk perjalanan panjang sebagai umat percaya. Nah, ini bicara tentang persiapan, Bang, ya. Kalau yang saya lihat bahwa kadang-kala atau kebanyakan bahkan Tuhan mempersiapkan mungkin lewat hal-hal yang sederhana. Betul. Bukan hal-hal yang ekstravaganza. Ya, Tuhan mempersiapkan dengan hal-hal yang sederhana. Baik Musa, apalagi Daud. Ngapain kerjanya? Gembalain domba tiap hari. Main kecapi. Main kecapi, gembalain kambing domba. Kayaknya tidak ada sesuatu yang wow. Betul. Tidak ada sesuatu yang ekstravaganza. Betul. Tapi justru di sanalah momen Tuhan mempersiapkan Daud. Nah, ini dalam hidup kita juga. Jadi jangan kita pikir ya hidup kita flat-flat aja lah. Kita ya tiap hari standar aja lah, nonton, jalan-jalan, pikirannya cuman begitu doang. Akhirnya kita buang waktu tanpa kita tahu bahwa Tuhan pun sedang mempersiapkan hidup kita. Betul. Tapi ada juga yang begini, itu kalau tadi orang yang flat-flat aja. Ada orang yang ngerasa bahwa dia udah ada di dalam suatu perjalanan rohani sama Tuhan. Dulu waktu baru mulai perjalanan itu seru dia. Karena belum sempat dia doa, Tuhan udah penuhin doanya. Belum sempat didoain loh, udah dipenuhin. Tapi belakangan hari ini kok makin flat gitu. Terus orang itu mulai merasa, aduh, kok gue dicuekin sama Tuhan ya, gitu. Nah, lewat cerita ini kita mau kasih tahu dulu bahwa pertama-tama setiap langkah hidup kita itu sebetulnya adalah persiapan yang Tuhan lakukan. Memang nggak semuanya ekstravaganza seperti Pastor Wigan barusan bilang. Bisa aja kayaknya kecil-kecil banget, nggak penting gitu. Tapi Tuhan mempersiapkan umatnya untuk berjalan bersama dengan Dia. Itulah Paskah bagi Tuhan. Berikutnya nih sekarang. Setelah orang percaya itu diisi, ibarat kita bawa ransel kita itu diisi. Ransel nggak boleh rusak. Ransel yang rusak itu adalah ransel yang nggak bisa dikosongin, nggak bisa diambil. Itu ransel rusak itu. Waktu kita jalan, pelan-pelan isi dari ransel kita kan kita keluarin. Baju bersih kita keluarin, apalagi makanan kita keluarin. Power bank, jangan lupa, power bank harus ada di dalam ransel orang modern, ya kan? Harus kita kosongin pelan-pelan. Nah, ransel yang nggak mau dikosongin itu adalah ransel rusak. Aduh. Nah, di dalam perjalanan bersama dengan Allah, apa yang dimaksud dengan mengosongkan ransel? Pertama, Allah mempersiapkan kita, tapi kemudian Allah mau kita hidup dengan cara dan standar Allah. Itu cara yang baru. Iya, Paskah itu persiapan memang. Tapi ketika kita mulai masuk dalam perjalanan, kemudian Allah mau supaya kita jangan jadi ransel rusak. Kita harus hidup dengan cara dan standar Allah. Berarti kalau saya boleh balik lagi ke bangsa Israel, ketika Paskah itu bukan sekedar kan waktu darah domba dilamirkan di ambang pintu, bukan cuma sekedar malaikat melewati, jadi anak sulung nggak dicabut, tetapi sejatinya ketika itu sudah lewat, Tuhan sekarang mau menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dan mereka akan memulai sebuah perjalanan yang baru, harus dengan mindset yang baru, dengan pola hidup yang baru. Itu loh Paskah. Itulah yang tentunya Tuhan harapkan.
Jadi sayang sekali kalau pembicaraan Paskah kita hari ini itu cuma sekedar bicara tentang mujizat. Iya. Bicara tentang tulah-tulah dan yang kemudian diakhiri dengan mujizat di mana orang Israel diluputkan dari sakit penyakit. Iya. Sayang kalau cuma bicara begitu. Apalagi ini dijadiin komoditas untuk bicara kepada banyak manusia. Kemarin kita nonton video itu, ada video yang di Paul Washer ya. Oh iya. Dibilang begini, saudara, ini Paul Washer bikin kritikan, dibilang begini, aduh, lihat deh, pengajaran Kristen hari ini tuh kok banyak yang udah ngaco ya. Iya. Paul Washer kesaksian yang mujizat. Biasanya kalau gereja nanti ada kesaksian. Iya. Dan kemudian yang memberi kesaksian biasanya adalah orang-orang yang sukses, saudara-saudara. Dulu saya pernah bangkrut, kemudian saya bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian darah Yesus menutup seluruh bisnisku. Dan apa yang terjadi? Bisnis kembali, bahkan jauh lebih hebat daripada dulu sebelum bangkrut. Yeah. Kalau saudara percaya Yesus, maka itu pun akan terjadi pada saudara. Yeah. Kalau cuman begini, kata Paul Washer, akhirnya darah Yesus, darah anak domba yang dulu di Paskah itu cuman dijadiin komoditas untuk menjadi iming-iming gimmick supaya orang buru-buru jadi Kristen. Sayang. Jadi pemanis gula-gula. Pemanis supaya gimmick. semut-semut datang. Supaya semut datang. Paskah itu bukan hanya bicara tentang mujizat. Kita bersyukur memang ada mujizat, betul. Tapi Paskah itu adalah suatu permulaan perjalanan panjang hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian ketika kita mulai perjalanan itu, kita dianggap ransel. Dan ketika ransel itu berjalan, dia nggak boleh jadi ransel rusak, harus dikosongin pelan-pelan. Iya. Ya, nah mengosongkannya adalah dengan hidup dengan secara dan standar Tuhan. Israel badung. Nah ini persoalannya. Israel badung terus. Dia mau keluar tapi tetap mau cara hidup yang lama. Iya. Dia mau keluar dari Mesir, nggak mau jadi budak lagi, tapi cara pikirnya tetap cara pikir budak. Yes. Mindsetnya nggak mau diganti. Parah. Dia mau menikmati mujizat, mau menikmati tanda, mau menikmati terhindar dari tulah, dapat mana, tetapi masalahnya cara hidupnya, cara mindsetnya nggak mau diganti. Nggak mau berubah. Padahal Paskah itu Tuhan mempersiapkan itu yang harus diganti. Ibarat anak. Israel tuh seringkali cengengnya luar biasa kan. Waktu mereka ngadepin air, lautnya nggak kebuka, mulai ngamuk. Padahal waktu mereka mulai keluar dari Israel, dari Mesir, terus orang-orang Mesir pada bilang, ini perhiasan-perhiasan kamu bawa deh. Wah, mereka nyari-nyari. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Dia nyanyi lagu itu kan. Nah, udah nih. Tapi begitu dia ketemu air yang gak terseberangi, laut yang begitu besar, persoalan, kenyataan hidup, kepahitan, ya kan? Laut kan gambaran dari itu kan? Mulai mereka marah-marah, cengeng lagi. Untuk itukah Musa engkau membawa kami kemari, yaitu supaya kami mati di sini? Aduh, cengeng Israel. Tapi udahlah ya. Udah bertahun-tahun, udah di situ mereka kalah, katakan begitu ya. Tapi nanti udah di tanah perjanjian pun, tetap loh, ini orang-orang tetap nggak mau hidup dengan cara dan standar Allah. Di zaman Mika, Allah murka sama mereka. Kamu nggak boleh jadi ransel rusak. Kamu harus hidup dengan cara dan standar aku. Nggak mau juga loh. Udah di zaman Mika loh. Ini udah tahun berapa? Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi kan. Mika itu 500-600 tahun sebelum Masehi. Berarti udah kurang lebih 1000 tahun kan berjalan bersama dengan Tuhan kan. Tapi tetap mereka hidupnya ngaco-ngaco. Marah. Kemudian dikatakan begini dalam Mika 7 ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar
memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Kecewa loh. Manusia kok mengecewakan ya? Bang, jadi bisa nggak kalau kita bilang gini, Paskah itu mengandung konsekuensi, mengandung tanggung jawab, berarti ya? Iya. Jadi orang itu yang mau, dalam tanda petik, mau menikmati Paskah, tadi kan sudah terlewati, gunung-gunung sudah terdaki, dan lain sebagainya. Tapi Paskah itu mengandung konsekuensi. Konsekuensinya adalah bangsa Israel harus siap meninggalkan cara hidup yang lama, cara berpikir yang lama. Sekarang mereka harus masuk ke dalam cara hidup yang Tuhan inginkan. Iya. Jangan yang terjadi justru seperti apa yang ditulis di Mika ini kan. Udah menjadi anak Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Kemudian dapat posisi di masyarakat apapun. Tapi nggak pakai posisinya itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Misalnya di sini kalau disebut di sini di dalam Mika 7, hakim dapat disuap. Saya nggak bicara tentang hakim per se ya, tapi ini saya cuma bicara tentang manusia yang sudah di dalam Tuhan dan kemudian udah dapat jabatan tertentu. Bisa jabatan itu di kantor, bisa jabatan itu di sekolah sebagai kepala sekolah, sebagai guru dan lain-lain. Tapi kok nggak pakai jabatan itu untuk kepentingan kemuliaan Allah? Cuman buat cari duit. Nah, ini kan dari tadi kan kita ini cerita tentang Paskah untuk orang Israel, dan ada banyak pelajaran rohani yang kita ambil. Nah, sekarang implikasinya nih Bang, untuk orang percaya, untuk kita yang hidup di hari ini, boleh nggak Bang kalau saya bilang gini, kalau Paskah untuk bangsa Israel, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Untuk orang percaya, Paskah itu yang tadi di awal kita udah sepakat, ini bukan sekedar cuman selebrasi hias-hias telur ya, ngecat-ngecat telur. Tapi kalau bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan, orang percaya juga seharusnya menghayati Paskah itu adalah sebagai momen mereka dilepaskan dari perbudakan dosa. Betul. Dulu kita hidup dalam sebuah perbudakan dosa. Betul. Nah, jadi ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, ini sama seperti bangsa Israel tadi. Ini mengandung konsekuensi. Penuhin dulu di tengah-tengahnya. Jadi gini, kan gini tadi. Paskah itu adalah suatu persiapan juga kan? Nah, ingat dulu bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu, Tuhan tuh udah ngelengkapin kita dengan macam-macam loh. Pengetahuan sekolah. Betul nggak? Pengetahuan di sekolah. Kita punya, sekarang kita punya keterampilan. Tadi sebelum kita mulai acara ini, kami bertiga sama WL di make up kita. Yang make up kita nih, saya tadi bicara, saya bilang begini, perjalanan bersama dengan Tuhan itu dimulai dengan Tuhan mengisi kemampuan kita. Dari SD, SMP, SMA, sampai kita punya keterampilan, termasuk keterampilan untuk bisa make up. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita punya keterampilan, apakah kita tetap mau pakai keterampilan itu hanya untuk kepentingan kita? Implikasinya itu di situ. Makanya tadi di dalam Mika itu Tuhan marah ketika Israel sekarang udah punya jabatan yang hebat sebagai hakim, sebagai orang-orang terhormat, pemuka agama segala macam. Israel udah jadi begitu di zaman Mika. Tapi mereka cuma nyenengin diri sendiri. Itu implikasinya. Kita udah diperlengkapin sama Tuhan. Bagus dong. Dibawa dalam perjalanan panjang kehidupan dong. Nah, kemudian setelah kita sekarang jadi kita hari ini, apa yang kita bikin untuk sesama? Itu loh kepentingan kerajaan Tuhan. Apa yang kita bikin untuk sesama? Kita nolong orang enggak? Kita bawa keharuman kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang kita kenal atau enggak? Kan itu yang Tuhan mau. Jangan dibawa dari Israel, dari Mesir, dikasih tanah perjanjian,
Terus di situ mereka bertumbuh jadi suatu bangsa yang besar, lengkap dengan unsur-unsur dan aparat, tapi cuman mikirin kepentingan diri sendiri. Yes. Nah sama kan sama orang Kristen hari ini kan. Kita udah dipilih, dibayar dengan darah yang mahal. Keren banget kita ini. Kita disebut sebagai biji mata Tuhan. Iya kan? Iya. Nah, udah gitu udah jadi doktor teologi kayak saya. Iya. Sekarang ditanya kepada saya, "Rul, apa yang kamu lakuin? Kamu udah jadi berkat belum buat orang lain? Iya. Kamu udah jadi juru damai belum buat orang lain? Iya. Kamu udah menjadi pembawa keadilan belum buat orang lain?" Itu Paskah. Nah ini kalau saya kutip Bang dari 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri nih, yang sudah dibawa keluar. Iya. Nah ini dia, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar. Betul. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika kita dipanggil dari gelap ke terang, bukan terus cuman asik-asikan main di terang sendirian. Iya. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Iya. Nah Israel tuh menarik loh kalau kita pelajarin detail-detailnya tuh menarik. Dia ngajarin konsep memuliakan Tuhan kayak barusan. Imamat yang rajani harus memuliakan Tuhan. Iya. Itu konsep yang besar banget, gede banget. Semua orang percaya mau ngelakuin itu. Tapi karena nggak didukung dengan cara mengajar yang simple terus nyantol di kepala, kita nggak tahu gimana cara jalaninnya. Israel ngajarin suatu pengajaran yang disebut dengan Kiddush Hashem. Kiddush Hashem artinya memuliakan nama Tuhan, memuliakan namanya Hashem. Bagaimana seseorang bisa memuliakan nama Tuhan? Jawabannya, manusia memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan. Jadi bagaimana Pastor Wigan dan Pastor Ruli bisa memuliakan nama Tuhan? Melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang bagus untuk orang lain yang memuliakan Tuhan, gitu loh. Tadi ketika Abang bilang, apakah kita jadi juru damai? Iya. Atau kita datang malah orang jadi berkelahi semua. Nah. Orang yang mau cerai kalau ketemu kita jadi batal cerai atau malah lebih cepat cerainya. Iya. Nah, itu ditunjukin sama Daud. Iya. Daud tuh ya, suatu hari kan pernah dikejar-kejar sama Saul. Iya. Dan waktu itu Daud ini lagi ada di dalam suatu gua di padang gurun dekat nama tempat En-Gedi. Daud lagi ngumpet dari kejaran Saul. Saul masuk ke gua di mana Daud ngumpet untuk buang air. Daud bisa bunuh Saul, tapi nggak dibunuh. Cuman ujung jubahnya aja dipotek sedikit, disobek sedikit sama Daud. Tahu nggak? Di luar baru nanti Daud temuin Saul. Dan ketika Saul tahu bahwa sekalipun Daud bisa bunuh Saul, tapi tidak membunuh, Saul mengatakan begini dalam 1 Samuel 24 ayat 17-18. Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saul yang udah jauh dari Tuhan, lewat perbuatan Daud yang baik, memuliakan nama Tuhan. Saul itu udah jauh dari Tuhan. Tapi sekarang dia bilang, aduh memang benar, kamu lebih benar dariku Daud, makanya Tuhan milih kamu Daud. Memang Tuhan tuh gak salah Tuhan. Coba gini Bang, Daud pun diluputkan oleh Tuhan. Iya. Daud pun dibawa keluar oleh Tuhan dari pengejaran pembunuhan. Dan Daud melaksanakan bahwa dia memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Dia pegang pisau. Kalau Daud ngikutin keinginan hatinya bukan keinginan hati Tuhan, ditusuklah Saul.
beres urusan, dia udah nggak dikejar-kejar lagi kan. Iya. Tapi Daud kan nggak bikin itu. Daud sebelum dia bikin apa yang dia mau, dia kan konsultasi sama Tuhan. What do you want me to do, God? Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi, kan begitu. Iya. Nah, itu yang memuliakan nama Tuhan. Iya. Itu baru kita bisa dibilang sebagai imamat yang rajani. Yes. Bangsa milik Allah sendiri, biji mata Tuhan. Iya. Bagaimana kita sebagai biji mata Tuhan, imamat yang rajani, bangsa pilihan, tapi kita hidup untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu bukan kidus Hashem, itu kilul Hashem. Memalukan nama Tuhan. Kita harus kidus Hashem. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Tuhan. Itu kidus Hashem. Nah, Bang, kalau saya boleh mundur sedikit lagi nih, Bang, ke bangsa Israel yang tadi saya udah katakan bahwa Paskah itu mengandung konsekuensi. Artinya ketika bangsa Israel dipanggil keluar, dibebaskan dari perbudakan. Tetapi kan Tuhan mau, ayo ikuti cara hidupku. Ikuti mindsetku. Dia harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi kenyataannya Alkitab berkata bahwa mereka bersungut-sungut, mereka tetap melakukan penyembahan berhala, mereka hidup dalam percabulan. Dan dalam 1 Korintus Alkitab bilang gini, akhirnya mereka dibinasakan. Sekalipun udah menikmati banyak mujizat, udah dituntun keluar, tapi tidak mau ikut cara hidup Tuhan, tidak mau mengambil tanggung jawab dari Paskah itu sendiri, atau konsekuensi dari Paskah itu sendiri, akhirnya mereka dibinasakan. Bangsa pilihan loh. Yes. Dan yang menariknya nih, Bang, saya bacain dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus, yang saya percaya ini adalah peringatan bukan hanya untuk jemaat di Korintus pada saat itu, tetapi untuk semua umat perjanjian baru, termasuk kita. Paulus bilang gini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi peristiwa bangsa Israel ini juga merupakan peringatan bagi kita. Mungkin ada banyak pemirsa yang pernah berkata, Pastor, tapi saya udah mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Pastor, dulu saya memang betul-betul bangkrut. Sejak saya kenal Tuhan, usaha saya jadi maju lagi. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Bisa. Mungkin saudara bilang, Pastor, dulu saya sudah mau cerai, saya dilayani, saya bertobat, akhirnya saya tidak jadi cerai. Puji Tuhan buat itu. Tetapi what next? Tuhan juga berikan banyak hal untuk bangsa Israel sampai mereka bisa keluar. Tapi persoalan tadi, mau gak ransel hidup kita diisi oleh Tuhan? Dengan tidak bercerai tadi kan ransel diisi. Iya kan? Dengan perusahaan yang kembali hidup baik, bahkan lebih hebat daripada sebelumnya, itu kan ransel yang diisi. Tapi pertanyaannya, setelah itu, apakah hidup kita itu mau mengikuti caranya Tuhan? Atau kita hanya dalam euforia, hore perusahaanku selamat dari bangkrut, hore pernikahanku selamat dari bangkrut. Ini sama aja bangsa Israel yang dalam euforia, hore dapat mana, hore laut dibelah, hore ini, hore itu. Tapi nggak taunya mereka tetap meneruskan cara hidup mereka yang lama. Betul. Jadi Paulus juga pernah mengalami Paskah dalam hidupnya. Dulu dia dilengkapin sama Tuhan lewat pengetahuan firman yang luar biasa hebat, bahkan mungkin lebih hebat daripada murid-murid yang lain kan. Itu kan persiapan yang Tuhan kasih kan. Tapi lewat persiapan itu kemudian Paulus sempat ngelinding keluar. Dia jadi pembunuh orang-orang percaya. Nah, tapi belakangan hari pengetahuan firman Tuhan yang dipercayakan kepada Paulus ini kan kemudian mulai pelan-pelan kan dibagi sama Paulus keluar. Dia bagi sama orang-orang di sekelilingnya. Nah, habis itu artinya kan ini yang saya gambarin sebagai Paulus mulai mengosongkan dirinya.
dia mulai kasih pengajaran sampai akhirnya dia nulis 2/3 Alkitab. Ya kan? Dia pernah ngerasain ketemu sama Yesus sendiri, matanya jadi buta. Pernah. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia mulai itu ngosongin dirinya. Dia nulis firman Tuhan. Nah, ini saya tertarik Itu. nih dengan kata-kata ini, mengosongkan diri. Iya. Kalau kita ingat juga Paskah ini bicara kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Dimana ketika para wanita datang masuk ke kubur, Iya. kuburnya sudah kosong. Iya. Iya. Nah, mungkin abang bisa sedikit cerita tentang mengosongkan diri ini dan taliannya dengan Paskah ini. Oke. Jadi gini, kalau saya ngeliat gini ya, seluruh hidup Yesus itu mau kita tiru. Mulai dari pelayanannya, kematiannya, ketertundukannya, bahkan nanti sampai kepada kembalinya ke surga. Semuanya mau kita tiru. Nah, ketika kita mau tiru hari ini nih, berhubungan dengan Paskah, apa yang mau kita tiru? Tinggalkan kubur kosong. Yesus meninggalkan kubur kosong. Kita juga harus meninggalkan kubur kosong. Gimana caranya seseorang bisa ninggalin kubur kosong? Sangat bisa. Ingat ya, bahwa tadi Tuhan bawain kita ransel yang diisi terus dengan macam-macam hal. Iya. Nah, hari ini kita dipanggil untuk mengosongkan diri kita. Tadi saya bicara sama orang yang make up saya. Saya bilang gini, selama kita hidup sekarang ini ya, apa yang mesti kita buat? Ajar orang lain kemampuan yang kita punya. Jangan kita pendem sendiri. Ajarin orang lain supaya orang lain bisa menikmati keahlian kita, supaya orang lain nantinya juga bisa mencari nafkah lewat apa yang kita ajar. Itu bagian dari mengosongkan diri. Ibu-ibu tadi atau bapak-bapak yang rumah tangganya hampir cerai, dipulihkan sama Tuhan. Puji Tuhan. Kosongin diri kita dengan cara layani orang-orang lain, keluarga-keluarga lain yang punya kesulitan. Ayo dong. Pengusaha yang udah dibantu sama Tuhan, perusahaannya kembali normal, bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Terus apa yang kita buat untuk society? Apa yang kita buat untuk anak-anak yang di bawah kolong jembatan misalnya? Harusnya kita buat sesuatu, dan tujuannya harus kita ingat. Ini tujuannya bukan sekedar mau bagi-bagi duit. Tujuannya adalah ini adalah sarana yang bisa kita pakai untuk mengosongkan diri kita. Karena kita pada saatnya nanti harus meninggalkan kubur kosong. Yes. Bentar bang, apa hubungannya antara kubur kosong mengosongkan diri? Gini. Tanah. Coba kasih tahu saya Pastor Wigan. Tanah apa yang paling mahal? Tanah di mana yang paling mahal? Tanah kuburan. Tanah kuburan, bukan tanah di Pondok Indah, Yes. bukan tanah di Dubai, bukan. Iya. Kenapa? Tanah kuburan. Kenapa? Kenapa? Karena gini, seringkali manusia mati dalam kondisi belum sempat mengosongkan dirinya. Apa yang dulu udah ditabur sama Tuhan untuk masuk ke dalam ransel kita, untuk dibagi sama orang lain, masih kita pegangin. Dipendem sendiri, takut habis. Takut habis, dipendem. Akhirnya kuburan kita, tanah kuburan orang-orang itu menjadi tempat memendam semua talenta yang Tuhan percayakan sama kita. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Iya. Jadi tanah kuburan itu bisa jadi tanah yang mahal banget. Maka Tuhan Yesus kasih ajaran, tinggalin kubur kosong yuk. Tinggalin kubur kosong. Semua talenta kita udah kita bagi ke orang lain. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi motivasi hidup saya. Beberapa kali khotbah ini saya bawakan di antara anak-anak muda Pastor Wigan. Dan ini betul-betul menjadi semangat buat saya. Saya kepingin apa yang saya punya saya bagi. Pengetahuan yang saya ada saya bagi. Makanya saya ngajar dan lain-lain. Kenapa? Karena saya pengen bagi ini. Saya gak kepingin bikin tanah kuburan mahal di kuburan saya. Live full, die empty. Live full, die empty. Itu, Yes. live full, die empty. Bahkan saya bilang sama Indah, kalau Indah masih ingat, kalau nanti saya meninggal, ketika saya dikubur, kalau saya dikubur, nisan saya jangan ditulis Ruli Simorangkir,
Tulis di situ kosong, empty. Kenapa? Karena nama kita bakalan diganti kan dengan nama yang baru. Yes. Terus kita nggak di situ kan? Yes. Itu kan tanah yang kembali menjadi tanah, debu kembali menjadi debu kan? Yeah. Apa yang saya punya, saya berharap saya udah berhasil bagiin kepada anak-anak dulu, kepada lingkungan, kepada orang lain. Yes. Jadi saya termotivasi banget dengan kebenaran ini. Apa tadi istilahnya? Live full, die empty. Itu. Wow. Itu Paskah. The thing is, banyak orang maunya memang mengkekep Iya. sendiri apa yang dia punya. Dia nggak mau bagikan sama orang lain apa yang dia sudah nikmati, apa yang menjadi kasih Tuhan buat hidupnya, tapi dia mau kekep sendiri. Iya. Anak sekolah, lihat deh, anak sekolah di sekolah. Kenapa ya pada kepengen pintar sendiri? Kenapa anak-anak Kristen di mana-mana seringkali adalah anak-anak yang punya intelijensia paling hebat. Tapi kenapa ya? Kok mereka nggak banyak dari antara mereka yang nggak mau berbagi loh? Catatan nggak mau dibagi, kepintaran nggak mau dibagi. Pokoknya mereka kepengen dapat nilai yang paling hebat sendiri. Bang, kenapa? Jangan begitu. Saya tuh suka bilang ini, Bang. Kasih adalah sesuatu yang semakin kita bagikan, itu tidak akan habis, justru makin akan ditambahkan kepada kita. Orang jadi pelit, takut bagi uang, takut uangnya habis. Tapi kalau kasih itu bicara banyak hal. Semakin dibagikan, justru semakin Tuhan tambahkan dalam hidup kita, supaya kita bisa membagikan lagi lebih banyak sama orang. Kasih itu sesuatu yang kalau kita bagikan tidak akan pernah habis. Iya dong. Nah, terus ketika kita berbuat itu kepada orang lain, di sanalah kidus Hashem itu, di sanalah nama Tuhan dimuliakan, di sanalah kita mengosongkan diri. Ujungnya kita meninggalkan kubur kosong. Iya, orang kita udah nggak ada di situ, kita ada sama Tuhan. Kita nggak di situ, kita tinggalin kubur kosong. Semua harapan, semua cita-cita, semua mimpi kita udah kita serahin buat orang lain atau untuk kepentingan Tuhan. Keren banget. Aku suka banget nih, kubur kosong. Pastikan bukan hanya kubur Yesus yang kosong, tapi ketika kita meninggal satu hari kelak, kita juga bisa meninggalkan kubur kosong itu, di mana semua potensi, semua yang baik yang Tuhan berikan buat kita, kita sudah bagikan, kita sudah impartasikan buat orang-orang di sekitar kita. Wow. Kemarin saya juga baca tulisan temen, dia nulis begini, dunia ini butuh bapak, father. Ini juga mesti kita bicarain ya, fathering ya. Dunia ini butuh bapak. Begitu banyak anak-anak yang suffering karena bapak yang tidak berfungsi dalam keluarga. Nah, kalau kita dengerin apa yang kami bagikan malam ini melalui penjelasan tentang kebangkitan ini, ya, ayo kita perbaiki diri kita. Kita tingkatkan kemampuan kita sebagai bapak, supaya kita membangun anak-anak kita. Gimana caranya bisa ningkatin diri? Tuhan udah lengkapin kita sebetulnya. Lewat apa? Lewat pengalaman, termasuk pengalaman buruk kita. Dulu waktu kita masih jadi anak, dulu kita punya cita-cita loh. Kalau nanti gue jadi gede, gue nggak mau anak gue ngalamin ini. Kan dulu kita punya cita-cita begitu. Nah sekarang kita jalanin loh. Itu bagian kok dari persiapan yang Tuhan lakuin untuk kita. Iya kan? The world needs a father. Agree. Let that be us. Ayo. Di situ aja kita bisa jadi hidup di dalam standar dan cara Allah loh. Memenuhi kebutuhan dunia akan Bapa. Wow, Bang, kita sudah di penghujung acara. Seru banget tentunya obrolan kita tentang Paskah ya. Kita sudah banyak share, kita sudah banyak belajar bagaimana Paskah itu sangat luar biasa, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk kita sebagai orang percaya. Dan endingnya adalah kubur kosong tadi. Ya, setelah Paskah bicara Tuhan mempersiapkan kita,
dan berakhirnya dikubur kosong. Wah, Iya. itu sebuah benang merah, sebuah rangkaian yang luar biasa sekali. Iya. Oke, Bang, mungkin ada closing statement lu, Bang? Hidup itu bukan fantasi. Hidup itu bukan fantasi. Kehidupan ini dimulai dari persiapan yang secara serius Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lewat pengalaman hidup kita, lewat sekolah kita, lewat keterampilan yang kita miliki. Nah, karena bukan fantasi, maka yang diharapkan oleh Tuhan adalah supaya kita membagikan semuanya itu, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lakuin. Wow. Oke, closing statement dari saya. Kalau tadi saya katakan, Paskah bagi bangsa Israel mengingatkan sebuah intervensi ilahi. Bahwa kalau tidak ada intervensi ilahi, tidak mungkin mereka bisa keluar dari Mesir. Tetapi tidak cukup sampai di intervensi ilahi. Mereka punya tanggung jawab. Mereka punya konsekuensi untuk mau mengenakan cara hidup yang baru, cara hidup yang Tuhan inginkan. Dalam hidup orang percaya juga sama. Paskah adalah intervensi ilahi, saudara, ya. Tetapi setelah kita mengalami kasih Tuhan itu, kita punya konsekuensi, kita punya tanggung jawab untuk mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau bangsa Israel, cara hidup perbudakan di tanah Mesir, cara hidup Mesir, kalau orang percaya harus bisa meninggalkan perbudakan dengan dosa. Dan di sana Tuhan mempersiapkan kita, dan endingnya kita punya tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga apa yang Tuhan sudah isi dalam hidup kita, kita bisa bagikan, sehingga hidup kita dalam kepenuhan live full. And when we die empty. Kubur itu kosong. Terima kasih atas kebersamaan kita. Minggu depan, Bang, kita mau bahas tentang money and calling, uang dan panggilan. Wah, dan kita ada tamu spesial, Pastor Benny Syawarjaya, yang akan bersama-sama dengan kita. Saudaraku, saksikan minggu depan di acara yang sama, Live Talk, di acara talk show kesayangan kita, Live Talk, a talk so serious, it is fun. Minggu depan tetap jam 7 malam. Ya. Jadi sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan kita, and God bless you all. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, oh Yesusku. Pujian dari hatiku,
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi.